Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahnalia dengan NPM 221063105017. Saya di sini akan memaparkan materi tentang himpunan untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD. Baik. Kita langsung saja ke materinya. Himpunan itu disebutnya set. Itu kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan itu disebut elemen, unsur, atau anggota. Cara penyajian himpunan. Cara penyajian himpunan ada enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn. Nah, di sini ada enumerasi. Enumerasi itu apa sih? Jadi enumerasi itu anggota himpunan yang didaftarkan secara rinci. Nah, contohnya ada himpunan 4 bilangan asli pertama. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Ada 4, 6, 8, 10. Terus kucing A, Amir, 10, Paku. Itu disebut enumerasi. Lalu ada simbol-simbol baku. Simbol-simbol baku ini P, himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada N, himpunan bilangan alami seperti ini. Ada Z, himpunan bilangan bulat. Ada Q, himpunan bilangan rasional. Dan R, himpunan bilangan real. Juga C, himpunan bilangan kompleks. Contohnya ada U 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bilangan dari U dengan A sama dengan 1, 3, 5. Lalu ada notasi pembentuk himpunan. Dinotasikan dengan X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya adalah A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Jadi A adalah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada diagram Venn. Misalkan U sama dengan 1, 2, 7, 8. A sama dengan 1, 2, 3, 5. Dan B 2, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti ini ya. Lalu kita masuk ke kardinalitas. Kardinalitas itu apa sih? Kardinalitas itu jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Dinotasikan dengan NA atau AA. Kardinalitas, contoh kardinalitas ada B, X. X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Atau B, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka B adalah 8. Jadi kardinalitas itu adalah banyaknya anggota. 2, 3, 5, 8, 5, 7, 8, 11, 13, 17, dan 19. Jadi ada 8 anggota ya. Terus ada T, kucing, A, Amir, 10, Paku. Maka T-nya itu ada 5 karena anggotanya ada 5. Selanjutnya ada kardinalitas. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan dengan kardinal 0. Nah, ini notasinya ya, dibaca himpunan kosong. Nah, di sini contohnya adalah E sama dengan X. X, maka himpunan kosongnya sama dengan 0. Terus P, orang Indonesia yang pernah pergi ke bulan.
maka NP sama dengan 0. Karena nggak ada orang Indonesia yang pernah ke bulan ya. Selanjutnya ada, oh iya, himpunan kosong ini disebutnya null set. Himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian atau subset dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Dinotasikan dengan A subset B. Contohnya, 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian atau subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3. Selanjutnya ada himpunan yang sama, yaitu jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Dinotasikan dengan A, B sama dengan A, subset B dan B subset A. Jadi, ini contohnya ya. Jika A 0,1 dan B X min 1 sama dengan 0. Kenapa disebut 0,1? Karena kan ini X sama dengan 1, X sama dengan 0 ya, kalau dijabarin ya. Maka A sama dengan B. Oke, selanjutnya himpunan yang ekuivalen. Himpunan yang ekuivalen itu himpunan A dikatakan himpunan ekuivalen dengan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dinotasikan dengan A ekuivalen B sama dengan A ekuivalen dengan A sama dengan B. Contohnya, A itu 1, 3, 5, 7 dan B sama dengan A, B, C, D. Maka A ekuivalen B. Sebab himpunan dari A itu sama dengan 4. Sama-sama 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jelas ya. Yang terakhir ada enggak terakhir, masih ada lagi ternyata. Himpunan saling lepas atau yang disebut dengan disjoint. Himpunan saling lepas ini definisinya, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan dengan garis miring seperti ini ya. Garis miring 2. Contohnya jika A X8 dan B 10, 20, 30, maka A garis miring 2B. Selanjutnya ada himpunan kuasa atau yang disebut power set. Dinotasikan dengan PA atau 2, ini A kuadrat ya. 2A kuadrat A-nya di atas. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, maka PA sama dengan himpunan kosong 1, 2, dan 1, 2. Oke. Selanjutnya ada mana ini? Bentar ya. Operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan itu ada irisan atau yang disebut intersection, ada gabungan, union, ada perkalian kartesian, kartesian produk, ada komplement, ada selisih, ada beres tampuk, symmetric difference. Nah, operasi terhadap himpunan itu ada nih, irisan yang pertama ya. Irisan dinotasikan dengan A, iris B sama dengan X, di mana X adalah anggota himpunan A dan X adalah anggota himpunan B. Kita lihat contohnya ya. Contohnya nih.
jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan B sama dengan 4, 10, 14, 18, maka A irisan B sama dengan 4 dan 10. Selanjutnya ada gabungan atau union. Dinotasikan dengan A gabungan sama dengan X, di mana X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Contohnya, jika A sama dengan 2, 5, 8, dan B sama dengan 7, 5, 22, maka A gabung B sama dengan, semua ya digabung ya, 2, 5, 7, 8, dan 22. Selanjutnya ada komplement. Komplement ini dinotasikan dengan A garis begini ya, sama dengan X, di mana X semua anggota himpunan U semesta, atau X bukan anggota himpunan A. Contohnya, jika misalkan U 1, 2, 9, jika A sama dengan 1, 3, 7, 9, maka A ini 2, 4, 6, 8. Lalu ada selisih, difference. Dinotasikan dengan A min B X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B sama dengan A irisan dari B. Nah, di sini ada contohnya, jika A 1, 2, 3, 10, dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A min B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan B min A sama dengan himpunan kosong. Terakhir ada beda stangkup, symmetric difference. Dinotasikan dengan ini ya, A beda stangkup B, A gabung B min A iris B sama dengan A min B gabung B min A. Contohnya ada A sama dengan 2, 4, 6, dan B 2, 3, 5. Maka beda stangkupnya 3, 4, 5, 6. Terakhir, kalian Cartesian product. Dinotasikan dengan A kali B sama dengan A, B, di mana A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Contohnya ada, misalkan C sama dengan 1, 2, 3, dan D, A, B. Maka C kali D itu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Selanjutnya ada perampatan operasi himpunan. Bisa dilihat ya, seperti ini. Kita langsung ke contohnya aja. Misalkan ini adalah rumus-rumusnya ya. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, B sama dengan A, B, dan C sama dengan A, B. Maka A kali B kali C sama dengan 1A, A, 1A, B, 1B, A, 1B, B, 2A, A, 2A, B, dan 2B, A, 2B, B. Lihat di sini ya, selanjutnya ada hukum himpunan aljabar. Hukum himpunan aljabar itu ada 10 hukum, di mana ada hukum identitas, hukum komplement, hukum involusi, hukum komutatif, hukum distributif, hukum nol atau dominasi, dan hukum idempoten, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum asosiatif, dan hukum De Morgan. Nah, hukum identitas ini rumusnya A gabung himpunan kosong sama dengan A. A iris himpunan U sama dengan A. Hukum komplement A gabung A komplement sama dengan U. A
iris A komplement sama dengan himpunan kosong. Ya, bisa dilihat seperti ini ya. Selanjutnya ada prinsip dualitas. Prinsip dualitas ini tuh dua konsep berbeda yang dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Di sini contohnya. AS kemudi mobil di kiri depan, Inggris juga Indonesia kemudi mobil di kanan depan. Nah, seperti ini contohnya prinsip dualitas himpunan aljabar. Seperti ini. Jadi A gabung anggota himpunan sama dengan A di dualitas, jadi A iris. Jadi kebalikannya ya, A iris U sama dengan A. Hukum nul. A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, dualnya itu A gabung U sama dengan U. Bisa dilihat semuanya tuh. Lalu ada pembuktian proposisi himpunan, yaitu dengan pembuktian dengan diagram Venn, pembuktian dengan menggunakan tabel, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan, lalu ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Apa sih pembuktian dengan menggunakan diagram Venn itu? Sebentar nih. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Misal, A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan A iris B gabungan C sama dengan A iris B gabungan A iris C dengan diagram Venn. Bisa dilihat ya gambarnya gini. Kedua diagram Venn memberikan area arsilan yang sama. Terbukti kan? Nah, diagram Venn ini dianggap tidak valid ya. Metode ini mengilustrasikan, yaitu karena metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Selanjutnya adalah pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Ini sama seperti tabel kebenaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Misal A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Ini buktinya. Bedanya ini menggunakannya 0, 1. Kalau di tabel kebenaran kan menggunakannya salah benar ya, sama saja sepertinya. Jadi misal A kan suruh nyarinya A. B gabung C. B gabung C. 0 gabung 0 jadi 0. 0 gabung 1 jadi ada ya 1. 1 gabung 0 jadi 1. 1 gabung 1 jadi 1. 0 gabung 0 tetap 0. 0 gabung 1 ada 1. 1 gabung 0 ada 1. 1 gabung 1 jadi 1 tetap. Terus A iris B gabung C. A irisan B gabung C. Jadi 0 iris 0, 0. 0 iris 1, 0. 0 iris 1, 0. 0 iris 1 ada 0. 1 iris 0 ada 1. Ada 0 maksud saya. 1 iris 1 ada 1. 1 iris 1 ada 1. 1 iris 1 ada 1. Selanjutnya ada A iris B. Seperti ini ya pada gambarnya, sepertinya sudah paham. Selanjutnya ada pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan.
Misalkan A dan B himpunan. Buktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Dapat dibuktikan dengan hukum-hukum yang tadi sudah di atas. Ya, menggunakan hukum distributif, hukum komplement, hukum identitas. Selanjutnya ada menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk pembuktian pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Nah, ini anotasinya himpunan bagian. Contohnya, misalkan A dan B himpunan, maka A iris B sama dengan himpunan kosong dan A himpunan bagian B gabung C, maka A himpunan bagian C. Dapat dibuktikan dari definisi himpunan bagian. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa A himpunan bagian C. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.